Bareskrim sudah menyatakan kalau ijazah UGM-nya Pak Joko itu sudah asli ya, identik ya, sudah identik. Tapi Roy Suryo dan kawan-kawannya masih belum percaya kalau itu sudah sah asli. Lalu siapa yang mau dipercaya sama orang-orang ini, guys? Ya, dilihat dari sini memang sudah memiliki niat jahat ya terhadap Bapak Jokowi. Rencananya orang-orang ini mau ajukan ke pengadilan atau hukum internasional. Waduh, ini mereka nih mau ngapain gitu? Ijazah Pak Jokowi bukan sebagai bahan penelitian kok mereka sudah sejauh ini ya mengganggu membuat Bapak Jokowi itu ya bikin kerjaan gitulah. Kalau mereka nggak diberikan efek jerah mau dia. Kalau Pak Rismon, apapun yang dikerjakan oleh Polri, ya, Mabes Polri dalam konteks ini, Bareskrim, akan tetap sama hasilnya kok. Dia bilang nggak benar, nggak akan otentik itu semua. Sedangkan saya sudah berkali-kali di podcast juga saya udah ceritakan, apa sih yang disebut atau dinamakan sebuah perbuatan pemalsuan? Itu sebetulnya kan sederhana. Ya, kepalsuannya itu di mana? Ya, dokumen pemalsu yang dianggap palsu itu mana? Terus pembanding yang dibawa-bawa oleh Pak Rismon yang mana? Sampai sekarang kita juga nggak tahu tuh. Kan cuma di media dan lain sebagainya, oh ini palsu dan lain sebagainya. Sementara kita nggak pernah lihat. Dan saya sebagai masyarakat, saya bukan seorang praktisi dalam konteks ini. Kalau saya mau bertanya, mana buktinya Pak Rismon yang menyatakan dokumen Pak Jokowi itu ya adalah berupa ijazah maupun skripsi itu palsu. Pembanding Bapak mana? Kan Bapak mau mengatakan bahwa palsu, Bapak udah punya dong pembandingnya. Ini kita nggak pernah tahu loh. Jadi cuma sebisa mereka teriak-teriak di mana-mana mengatakan palsu dan lain sebagainya. Tapi kita tidak pernah melihat ada suatu kebenaran-kebenaran tentang kepalsuan tadi. Sebentar, saya mau ceritakan dulu, mau lanjut dulu. Kalau saya tadi katakan apa sih yang dikatakan palsu? Itu ada dokumen yang tidak benar. Dokumen yang tidak benar itu bagaimana? Dokumen yang tidak benar itu ada suatu lembaga yang menyatakan bahwa dokumen itu nggak benar. Sekarang kita sudah tahu, UGM sudah menyatakan benar. Ada teman kuliahnya, ya. Terus kemudian juga ada foto wisudanya. Terus kemudian juga ada tempat, kemarin saya lihat, ada tempat kosnya Pak Jokowi. Sebetulnya sudah selesai ini persoalan. Makanya kalau sampai dibawa-bawa ke lagi, ini menurut saya konyol aja gitu kan. Jadi nanti kalau orang nggak percaya dengan sebuah peristiwa hukum yang sudah terjadi, dan itu lembaga sudah mengakui, terus dibawa-bawa begini, negara kita rusak nih. Nggak ada yang dipercaya sama orang-orang ini. Ya itu dulu. Pak Suhadi langsung. Itu terbit ijazah dengan skripsi yang saya harus bilang maaf, abal-abal seperti itu. Oh aduh. Iya. Pernyataannya nggak main-main ya. Oh nggak main-main, beneran ini memang. Nggak pernyataannya nggak main-main, Mas Yakub abal-abal katanya. Ya itu kan semua opini Mas Roy ya. Kita ya hormati dan silakan. Tentunya kan penyelidik kemarin sudah memberikan penjelasan yang sangat komprehensif. Skripsinya diperiksa, ditanya juga kepada teman-temannya, dosennya semua. Dan ini semua kan sudah jelas, ini kan kita negara hukum, Mbak. Kita tidak bisa hanya menggunakan opini-opini narasi. Jadi kan kalau itu semua mungkin akan lebih berimbang gitu. Banding sempurnanya kemarin itu dua-duanya dihadirkan sebagai saksi pelapor kan gitu loh. Sehingga kemudian tidak ada kecurigaan, terbangun sebuah kepercayaan. Itu yang kemudian jadi pertanyaan, kenapa kemudian dianggap satu pihak tadi Mas Roy? Seharusnya memang kedua belah pihak saksi pelapor dihadirkan untuk memberikan keterangan klarifikasi juga. Ini yang kemudian menjadi pertanyaannya di situ. Ya, kalau saya tidak salah dengar, pelapor juga diundang untuk memberikan, tentunya kan ketika membuat laporan, pelapor kan harus memberikan dong tuduhannya apa sih, keterangannya silakan dong, kenapa palsu, buktinya mana, itu kan. Itu Mas, harusnya begitu. Dan tentunya diundang 2 kali ternyata tidak hadir juga. Benar begitu Mas Roy? Saya sih bukan bagian dari TPUA, bukan pelapor, tetapi saya hanya diminta oleh TPUA waktu itu untuk kemudian menjadi ahli pada saatnya. Jadi ketika kemudian kemarin yang saya dengar, sampai dengan hari ini, saya belum dengar bahwa pelapor itu atau TPUA dalam hal ini Bang Egy Sujana ya. Ya itu
menyatakan dia diundang. Bahkan dia mengatakan kaget ketika mengetahui, wah tiba-tiba Bareskrim udah jualan Tapi cepat. tadi kata Mas Yakub bilang udah 2 kali nggak datang. Bukan kata saya Mbak, itu statement resmi dari Bareskrim. Saya kira ini perlu disampaikan nanti kalau Bareskrim juga tidak diuji loh ya. Beliau nanti akan ada juga yang menguji apakah Kompolnas atau apa nanti ketika diperiksa. Apakah benar prosedur itu jalan dengan semestinya atau kemudian tidak presisi. Itu ya, kan penting banget. Ya, oke. Yang perlu saya sampaikan mungkin Mbak Ode di sini, mungkin agak kurang baik kalau kita membangun narasi seakan-akan ada ketidakpercayaan kepada Polri. Kenapa saya bilang begini? Karena kan tentunya pihak pelapor juga melapor kepada Polri. Mereka datang ke polisi bilang dipercaya di situ bahwa tolong diusut, tolong dicari bukti-buktinya. Walaupun menurut kami dari awal sebenarnya laporannya tidak berdasar karena bukti-buktinya tidak cukup dari awal. Itu sebenarnya. Mungkin juga tidaknya Mas, berkali-kali sudah saya sampaikan ya gitu. Sebelum menjadi sebuah ijazah, itu proses yang tadi disebut Pak Susno itu. Apakah terjadinya satu hal yang disebut identik ini ada sebuah proses. Apa jadinya? Kalau kemudian publik itu benar-benar bisa mengerti dan saya sanggup untuk membuktikan atau kemudian kita lihat lagi skripsi yang ditulis skripsi oleh Joko Widodo itulah skripsi yang tidak ada lembar pengujiannya. Lembar pengesahannya bahkan penandatangannya diragukan oleh putrinya sendiri. Putrinya sendiri pun bahkan Pak Profesor Dr. Insir Ahmad itu mengatakan bahwa nama ayah saya tidak pakai OE, nama ayah saya pakai U pada Ahmad Sumitro. Bahkan melihat tanda tangannya dia ketawa. Mbak Aud, Greenberry ini itu dia mengatakan, loh ini kok aneh gitu. Jadi artinya lembar skripsi yang tidak ada pengujiannya itu kemudian bisa ditentukan tuh asli atau tuh otentik oleh UGM. Ini yang pantas dipertanyakan. Kami sangat bangga dengan ijazah kami. Gitu, dan kami sangat terbangga-bangga gitu. Bukan malah terhina-hina gitu loh. Apa ada orang yang lulus susah di atas Gajah Mada yang sangat terkenal kemudian merasa sehina-hinanya. Kalau kami sebangga-bangganya Mas Tifal. Pak Jokowi bukan merasa terhina bahwa dia alumni UGM, justru dia sangat bangga. Itu yang membuat dia menjadi pada posisi presiden 2 periode dan ijazah itu yang dipergunakannya yang membuat dia merasa terhina sehina-hinanya, martabatnya, kehormatannya diserang adalah ketika ijazah yang dia pergunakan, dia peroleh itu dengan sebaik-baiknya itu dia pergunakan untuk menjadi presiden 2 periode dikatakan palsu. Kemudian terus-menerus itu dibangun narasi-narasi seolah-olah Pak Jokowi ini telah menggunakan ijazah itu untuk menjadi wali kota, gubernur, presiden ya dengan dasar-dasar atau ijazah yang tidak benar. Itu narasi itu di publik menjadi gaduh, itu yang membuat Pak Jokowi menjadi terhina dan melapor, bukan karena beliau alumni UGM. Jangan dibolak-balik Mas Roy. Ada nih si Tompel. Udah di masa aja itu, di masa si Tompel tuh di masa nggak apa-apa, halal tuh. Entahlah, begitulah ya. Oknum pengacara banyak makan bangku sekolahan. Iya, entah geram kali saya lihatnya betul. Tompel. Aduh, buat ring aja Tompel. Ya, weh Tompel, kau itu oknum pengacara. Kau bilang kau itu pengacara ya. Lulusan SH sarjana hukum. Kalau kayak gitu kau itu bukan sosok seorang pengacara itu, ya melebihi preman kau itu, gayamu itu seperti itu. Pengacara itu beribawa, santai, ngomongnya itu beradab. Kau tuh nggak ada etika muadab tuh nggak ada. Iya si Tompel tuh, macam dia yang punya negara ini, betul Mungkin nenek moyang dia yang punya negara ini. Sungguh